Langkah Menteri Pendidikan menerbitkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menimbulkan polemik. Pemicunya adalah salah satu pasal yang dianggap sebagian kalangan melegalisasi perbuatan asusila dan seks bebas atau zina. Pihak yang tidak sepakat menginginkan pencabutan pasal ini, namun pihak yang setuju mengatakan pasal ini bisa melindungi korban dari tuduhan pelaku zina atau asusila dan berpihak kepada korban. Kita akan membahasnya malam ini sudah bergabung secara virtual. Ada Pak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS. Pak Fikri, selamat malam. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Ibu Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Golkar. Ibu Hetifah, selamat malam. Assalamualaikum. Malam Mbak Putri, malam Pak Fikri, Kang Cecep. Baik, sesama kawan komisi ya. Sesama kawan komisi kita akan melihat bagaimana perbedaan pandangan yang semoga bisa menjadi diskusi yang baik. Dan juga ada Pak Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Pak Cecep, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada malam hari ini. Saya ke Pak Fikri terlebih dahulu. PKS ini termasuk yang menolak Permendikbud ini. Bagian mana yang bisa dijelaskan yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh PKS, terutama ada, saya mengutip ini pernyataan yang sudah beredar, PKS termasuk yang mengatakan ada celah moral yang legalkan kebebasan seks. Bisa Anda menjelaskan soal ini Pak Fikri? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini diskusi dengan baik, tidak hanya sekali ini ya, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini karena Permendikbud ini muncul ketika DPR direses. Ini yang jadi masalah. Jadi tidak ada dialog, tidak ada diskusi, tidak ada sounding. Jadi sungguh pun ini permen ya. Permen itu tidak ada di Undang-Undang 12 2011. Jadi yang ada di Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Perpu, kemudian peraturan pemerintah, kemudian Perda. Nah, ini yang sekali lagi saya mengingatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apakah itu sejak UN tidak berlaku, kemudian ini juga heboh, kemudian juga program organisasi penggerak dan seterusnya, ini juga ada resistensi, ada penolakan dan seterusnya. Kuncinya ada di partisipasi publik yang mestinya semakin ke sini semakin dilibatkan. Termasuk ini juga Permendikbud 30 2021 tentang pencegahan, penanganan kekerasan seksual itu ya. Ini juga yang banyak masuk ke kita. Kita nggak tahu kan ya, sehingga apa ini DPR ngapain, kok nggak memberi masukan, nggak apa segala macam. Ini kan berbahaya. Jadi ada kekhawatiran, sama-sama khawatir, tetapi satunya kekhawatiran tentang dekadensi moral. Yang 33% anak remaja kita itu sudah melakukan aktivitas seksual dan seterusnya dalam berbagai macam bentuk dan seterusnya. Ini surveinya. Kemudian sementara Kemendikbudristek ini darurat kekerasan seksual karena 17% dari aktivitas akademika sudah melakukan mengalami kekerasan seksual dan seterusnya, dan ini gawat darurat sehingga harus segera muncul Permendikbudristek nomor 30 itu. Saya kira tentang menyelesaikan problematika itu saya kira kewajiban bersama kita, apalagi di saat ada problematika besar yaitu pandemi. Oleh karenanya hal-hal lain seperti ini kalau memang mengganggu maka memang harus segera diselesaikan. Tetapi juga jangan hanya sesuai dengan pandangan sendiri dengan Kemendikbudristek saja. Pemangku kepentingan pendidikan ini banyak. Jadi 45 juta siswa dan mahasiswa itu kan orang tuanya 2 kali lipat, berarti 3 kali lipat kali 45 juta. Sehingga ada banyak stakeholder atau pemangku kepentingan pendidikan ini. Jadi kalau ada
sedikit saja kebijakan tentang pendidikan, tentu akan direspon luar biasa. Nah, oleh karenanya ini juga Permendikbudristek nomor 30 2021 itu apa yang dipermasalahkan? Kan pasal 5 itu. Pasal 5 itu ini kan karena di Permendikbud sebelumnya, Permendikbud nomor 82 tahun 2015 itu juga sama. Penanganan kekerasan juga, cuman tidak hanya di perguruan tinggi, tetapi Dikdasmen juga satuan pendidikan harus melakukan ini dan sebagainya. Tidak ada frasa yang ini tadi berbau liberal dan bahkan multitafsir, bahkan ini sangat rentan berbenturan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Istiknas dan seterusnya, karena ada banyak ya penunjukan alat kelamin, menggosok dan seterusnya, pokoknya lah itu di pasal 5 ayat 1 dan 2 itu, terutama ayat 2. Kemudian ada frasa tanpa persetujuan korban. Nah, inilah yang dipermasalahkan. Sehingga ketika tidak ada seperti itu, seperti Permendikbud sebelumnya 82 2015, itu tidak ada masalah. Saya kira semua mendukung karena ini menyelesaikan problematika. Nah, ini kan kemudian akhirnya kemudian muncul karena yang ini sedang diperdebatkan di DPR, yaitu tentang yang sekarang menjadi pidana seksual, pidana seksual itu. RUU PKS maksud Anda? Yang ini diskusinya adalah bahwa apakah kita akan memenjarakan, apakah kita akan menghukum orang yang melakukan perzinahan dengan kekerasan saja, sementara perzinahan yang tanpa kekerasan, maksudnya suka sama suka, dan karena melakukan ini itu seksual itu kalau tanpa persetujuan korban itu tidak ada apa-apa. Nah, ini yang saya kira akan banyak dipermasalahkan oleh beberapa kalangan. Saya sudah nanti ini Komisi 10 juga akan mengagendakan kalau nggak salah, cuman karena ini ada agendanya Bu Hetiva harus selesai, undang-undang praktek psikologi, kemudian juga undang-undang SKN juga harus selesai, sehingga tanggal 24 kalau nggak salah baru akan ketemu dengan elemen masyarakat. Ya, Pak Fikri, jadi maksud Anda tidak perlu ada Permendikbud yang ini ya? Karena yang sebelumnya masih cukup kuat menurut Anda? Permendikbud ini tidak diperlukan karena yang sebelumnya masih bisa mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus atau di lingkungan pendidikan. Itu maksud Anda? Enggak, Permendikbud yang sebelumnya, andaikan memang tidak dianggap spesifik karena di perguruan tinggi, ya berarti jangan memunculkan frasa-frasa yang memunculkan masalah. Sekarang ini kan karena ada frasa tanpa persetujuan korban, itu yang jadi masalah. Iya, tapi tanpa persetujuan korban, tanpa persetujuan korban ini kan kemudian juga ada pengecualian karena yang terjadi di lapangan yang kemudian sudah diambil data-datanya, informasi yang diambil oleh LSM bahwa seringkali yang menjadi korban ini adalah mereka yang tidak bisa mengatakan, tidak bisa memberikan penolakan sepenuhnya dan juga tidak bisa memberikan persetujuan sepenuhnya. Makanya kemudian muncul frasa ini. Saya ke Bu Hetiva sekarang. Bu Hetiva, bagaimana menurut Anda soal perdebatan atau tafsir yang muncul terkait frasa dan juga hal yang diatur dalam pasal 5 ini? Ya, pertama tentunya kami ingin mengapresiasi ya upaya dari Kemendikbudristek untuk secara sungguh-sungguh menangani permasalahan kekerasan seksual di kampus. Namun memang terkait dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini, kami memang menyarankan ya sebaiknya ini disosialisasikan dengan lebih baik untuk mencegah multitafsir. Dan jika diperlukan tentunya kita perlu melakukan revisi ya, walaupun revisi terbatas gitu, karena suatu aturan ya jika tidak ada level penerimaan yang baik tentunya akan sulit juga
dipraktekkan atau dilaksanakan. Nah, kami menyayangkan ya sampai terjadi kisruh karena perbedaan persepsi terhadap hal ini. Padahal kita sebenarnya semuanya sedang sama-sama berbenah agar kampus menjadi tempat yang aman dan kondusif ya untuk proses pembelajaran dan juga penerapan tridharma perguruan tinggi. Dan walaupun kita berbeda partai ya, Golkar itu bukan partai berbasis agama, tapi Golkar juga pasti tidak akan tinggal diam dan menerima begitu saja jika terbukti ada satu aturan yang bertujuan melegalkan seks bebas ataupun tindakan asusila ataupun perzinahan di lembaga pendidikan. Oke, Ya, apalagi kami juga kan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekarang kita kembali lagi kepada tadi yang Pak Fikri sampaikan. Sangat penting dukungan semua pihak untuk betul-betul kita fokus, Mbak, memberantas tindakan kekerasan seksual yang marak di perguruan tinggi. Namun pro kontranya ini masih terjadi di samping tadi soal pasal 5, masih ada juga sih pihak yang mendenial atau menyanggah bahwa kasus kekerasan di kampus itu sebenarnya sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Nah, ini ada yang menganggap tidak ada masalah kok di kampus selama ini aja baik-baik aja, nggak ada Permendikbud pun tidak masalah gitu ya. Nah, padahal kita tahu kondisinya seperti ini ya, dan mungkin yang terungkap data-datanya pun masih sifatnya itu seperti puncak gunung es, karena banyak sekali dari korban yang tidak mau melaporkan kejadiannya. Nah, jadi formulasi tanpa persetujuan korban itu, kalau saya menangkap, tujuannya adalah untuk menjamin bahwa korban yang mungkin saat itu melakukan suatu atau terjadi ya satu tindakan kekerasan seksual, bisa jadi nanti akan mengalami sanksi juga dari kampus. Padahal dia melakukan itu karena mengalami pemaksaan dari pelaku kekerasannya. Nah, padahal kan sekarang kampus-kampus itu setahu saya, seperti di ITB juga di kampus saya, sudah memiliki tata tertib yang terkait dengan perilaku seks bebas ataupun tindakan asusila. Mungkin Kang Cecep juga bisa cerita di seperti apa. Tapi saya yakin hampir semua kampus sudah memiliki tata tertib yang terkait dengan zina dan tindak asusila yang dilakukan di lembaganya. Oke, artinya itu tidak perlu lagi diatur di Permen ya? Permen lebih baik mengatur lebih ke kekerasan seksualnya gitu kan? Yang mengatur ya kekerasan. Gitu. Maksudnya saya menangkapnya mengapa sekarang ada aturan yang khusus menyangkut kekerasan tetapi tidak mengatur sekaligus ya masalah tindakan asusila, karena mungkin menganggap kampus sendiri sudah ada mengatur aturan yang namun kalau memang kita mau memperluas ya kita jeda dulu. Permendagri ini direvisi menjadi Permendagri tentang pencegahan kekerasan seksual dan pencegahan tindak asusila ataupun tindakan lain yang dianggap melanggar gitu ya, bisa diperluas juga. Baik. Kita sekarang jeda dulu. Tapi memang yang sekarang itu nanti setelah jeda saya baik, Ibu Hetifah, mohon maaf. Kita sekarang jeda dulu. Setelah jeda saya akan ke Pak Cecep. Seberapa urgent sebenarnya? Saya ingin mendengar masukan atau pendapat dari akademisi. Seberapa urgent Permendikbud Ristek ini? Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih membahas berkaitan dengan polemik dari Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021. Ada sebagian pihak menilai Permendikbud Ristek ini melegalkan zina di kalangan kampus. Pihak yang lain menganggap bahwa ini justru melindungi korban agar tidak juga dituduh menjadi pelaku asusila atau pelaku zina. Saya ke Pak Cecep sekarang, Pak Cecep Darmawan. Guru Besar UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Pak Cecep, seberapa urgen sebenarnya Permen ini di kalangan akademisi? Ya, tentu kalau dilihat dari sisi urgen, sisi pencegahan dan penanganan seksualitas bukan sesuatu yang amat. Nah, masalahnya kan perguruan tinggi itu memiliki otonomi. Dan saya punya keyakinan, termasuk di kampus saya di Universitas Pendidikan Indonesia, ya persoalan
ini kan sudah ada, gitu ya. Baik dari sisi regulasi, misalnya sudah. Bagaimana pedoman perilaku mahasiswa, caranya. Kemudian ada unit yang menangani, dan mungkin kampus-kampus lain juga. Nah, tapi memang kehadiran Permendikbud nomor 20 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini, ya, saya melihat satu dari sisi apa ya, dari sisi regulasi itu kan harusnya dilihat dari aspek misalnya filosofisnya seperti apa, gitu. Tadi kita topik itu juga bahas. Kemudian di aspek dan psikologis. Nah, nampak ini kegaduhan di ruang publik itu sudah menjadi framing sekarang. Ya, posisi dianggap kalau yang nggak setuju itu, oh kenapa nggak setuju soal penanganan atau pencegahan tindakan seksualitas ini, gitu, kekerasan seksualitas. Seakan-akan begitu. Sementara yang mendukung dianggap, ini sih ya, bagaimana dengan pasal ayat 2 dalam beberapa poin yang di situ juga disebutkan dengan tanpa persetujuan korban. Itu ini jadi persoalan menarik. Makanya kalau ditanya serba urgen, saya yakin sih kalau dikonsiderannya ya, peraturan menteri itu kan untuk mencegah gitu ya. Jadinya kekerasan seksualitas ini. Jadi dari sisi itu betul ya. Cuma masalahnya sekarang pada aspek apa? Pada aspek prase yang tadi salah satunya ya yang dipertanyakan oleh Pak Fikri ya, prase itu salah satu poin. Dan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa di kampus itu juga harusnya ya, kan punya otonomi yang tadi saya sebut, harusnya menteri itu kenapa sih tidak membuka ke ruang publik dulu? Bukankah ya di Undang-Undang 12 2011 itu kan dibuka gitu, dan pembentukan peraturan perundang-undangan itu di pasal 96. Dibuka ruang-ruang publik, partisipasi publik. Mengapa tidak diundanglah para ahli pendidikan, ahli hukum, gitu ya, ahli psikologi, parenting, ya, dan macam-macam itu, dan berbagai stakeholder, Pak Rektor. Coba ini kami mau membahas. Coba dibiasakan proses-proses ya demokrasi deliberatif dalam proses. Baik. Jadi sebenarnya kalau menurut Anda ini permasalahan hanya perkara sosialisasi saja, atau ada lebih di dalamnya berkaitan dengan frasanya kah, kemudian definisinya kah? Ya tadi jadi sisi filosofi, yuridis dan sosiologis. Tadi belum selesai gitu ya. Dari sisi filosofi tadi bahwa ini sesuatu yang memang diperlukan gitu ya. Nah, tinggal nanti bagaimana mereformulasikan dalam teks-teks yang yuridis formalnya. Misalnya tadi ada persoalan perdebatan soal prase. Nah, prase yang di dalam pasal 5 ayat 2 dalam beberapa hal itu, maka itu harus dibenahi seperti apa. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan formilnya tidak ada masalah ini. Kalau tadi Anda mengatakan harus ada yang dibenahi. Ya, kan itu artinya harus dibuka ruang-ruang publik, perdebatan publik itu ya. Menurut saya. Jadi rujukannya bukan kepada si A, si B gitu. Tapi coba duduk bareng. Apa susahnya? Menteri memanggil atau duduk bareng lah. Seperti juga Bu Hetisa ya, kita sering di Komisi 10. Seperti begitu. Ya, bukankah di perguruan tinggi itu adalah ruang perdebatan akademis di situ. Kan kita punya perguruan tinggi yang hebat. Baik. Bukan hanya pada persoalan ditarik pada sisi kekuasaan ya, tetapi justru disitulah ilmu pengetahuan sebagai bagian dari kekuasaan. Gitu. Ya, nah, yang disayangkan oleh saya ya, oleh kami itu, mengapa sih Menteri tidak membuka ruang-ruang itu sebelum menetapkan satu peraturan perundang-undangan dalam hal ini? Baik. Ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan di sini berkaitan dengan cantolan hukum, karena Pak Cecep tadi sudah menyinggung soal itu ya. Jadi kita lihat cantolan hukumnya seperti apa. Jadi kita lihat ya, dari di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 dinyatakan bahwa Permen bisa memiliki kekuatan hukum mengikat jika ada perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Maka terbitnya peraturan menteri ini tidak tepat karena undang-undang yang menjadi cantolan hukumnya saja
belum ada. Ini dari rekan fraksi Pak Fikri di sini, Ledia Hanifa. Menarik di sini kalau misalnya melihat soal ini. Jadi Permendikbud ini tidak punya cantolan hukum, tapi di sisi lain misalnya fraksi PKS juga menolak RUU PKS. Bagaimana sekarang kita mencari cantolan hukum soal ini? Karena kalau misalnya kita melihat yang tingginya juga kemudian ada penolakan dari fraksi PKS sendiri. Untuk menuntaskan kekerasan seksual di dunia pendidikan ini bagaimana fixnya? Pak Fikri? Oke. Baik Pak Fikri? Betul, jadi memang kayaknya tidak hanya sekedar rasa tidak tanpa persetujuan korban itu saja sebetulnya. Tentu semua regulasi harus ditinjau di sisi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Itu yang rasa ini menjadi masalah. Itu saya kira karena harus ada perdebatan tentang filosofinya. Jadi kalau kemudian seperti ini tidak hanya teknokratik ya, tidak hanya mungkin legal drafting saja, tidak. Saya kira ini akarnya masalahnya apa? Jadi kalau kemudian membuka pakaian korban, apakah kemudian dengan tanpa persetujuan korban itu saja yang dihukum? Sementara yang sukarela berarti boleh. Kemudian mengirimkan pesan, lelucon, gambar dan seterusnya, kemudian mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban dan seterusnya. Ini kalau kemudian ini kan secara filosofis saya kira ini cenderung ke barat, cenderung kepada permisif. Jadi itulah yang kemudian diangkat oleh Pak Muzamil barangkali. Ini asalnya adalah sexual consent itu, jadi seksual yang itu sangat pribadi dan kemudian berarti yang asasnya suka sama suka, jadi etikanya adalah etika suka sama suka saja. Kalau kemudian salah satu tidak suka atau mungkin ada kekerasan, itulah kemudian yang dihukum. Ini kan berarti secara filosofis ada masalah. Jadi ini apakah sesuai dengan norma hukum Indonesia? Apakah sesuai kemudian ditarik dengan Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Inilah yang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan yang menolak, karena ini bolehlah ada kekerasan, tetapi yang tanpa kekerasan, kegiatan seksual yang kemudian tanpa ada ikatan pernikahan dan seterusnya, apa kemudian itu diperbolehkan? Kalau ininya adalah standarnya adalah tanpa persetujuan korban. Ini perlu diskusi saya kira sekali lagi. Jadi ini biarkan itu balik menyelesaikan pekerjaannya sehingga menyelesaikan draft undang-undangnya yang tadinya pemberantasan kekerasan seksual, penghapusan kekerasan seksual, sekarang menjadi pidana seksual dan seterusnya, itu biar saja. Dan ini kemudian kalau memang mau butuh dikomunikasikan dulu dengan stakeholder. Jadi tidak seperti ini. Saya kira nanti akan selalu akan ada masalah, karena saya menilai bukan hanya masalah legal drafting saja atau teknokratik penyusunan ini saja, saya kira tidak. Tetapi secara filosofis saya kira ini ada masalah dengan budaya bangsa, dengan konstitusi kita, dengan undang-undang lain dan seterusnya. Agak dejavu sebenarnya mendengarkan penjelasan yang Pak Fikri tadi sampaikan, karena hal yang sama juga disampaikan ketika pembahasan RUU PKS. Soal definisi juga masih sama, PKS juga, teman-teman dari PKS juga menyampaikan hal yang sama. Tapi sekarang kalau misalnya ditarik lagi sekarang Pak Fikri, apa solusinya sekarang untuk bisa segera membereskan persoalan kekerasan seksual yang terjadi di kampus, karena itu nyata, korbannya ada, kejadiannya juga ada. Jadi kalau menurut saya, Iya Pak. Kalau menurut saya itu tadi win-win solutionnya adalah sementara karena ini sudah terbit, revisi terbatas, apa yang keberatan dan seterusnya, karena
ini kan yang dibutuhkan katanya adalah satgas, tempat untuk mengadu, dan seterusnya yang dibutuhkan kan itu. Nah karena yang dibutuhkan itu, maka hal-hal yang keberatan itu silahkan didiskusikan dengan yang keberatan. Karena itu tadi kan pasal 5 ayat ini 2 yang beberapa A, B sampai U itu yang ada frasa tanpa persetujuan korban. Saya kira ini kalau perlu dihapus dan kemudian akhirnya ayat 3 dihapus lebih dulu. Ini bisa saja. Tapi sekali lagi ini sudah masuk ke konten ya. Jadi saya kira Bu Hetiva juga. Ini kalau seperti ini kan akan maksudnya baik mau menyelesaikan problematika, tetapi kemudian kalau gaduh seperti ini kan akhirnya tidak selesai. Saya kira ini saya menyampaikan mungkin tidak hanya kali ini ya. Saya tadi menyebut tentang UN, tentang program organisasi penggerak, tentang Merdeka Belajar. Sosialisasi ya menurut Anda ya? Saya kira kurangnya partisipasi publik ini menjadi seperti ini. Kita sekarang jeda dulu. Problematika filosofi sekalipun kalau ada perdebatan lebih dulu, ada diskusi, dialog lebih dulu dengan para pihak, saya kira tidak ada masalah. Mesti ada solusinya, tidak ada satu di kanan, satu di kiri, kemudian bertahan terus kan nggak bisa. Tentu ada equilibrium, ada jalan tengahnya seperti apa. Saya kira begitu. Ini problematikanya karena tidak mengajak dialog sebesar-besarnya partisipasi publik, sehingga akhirnya regulasi yang ada hanya diributkan. Saya ke Bu Hetiva sebelum ke Bu Hetiva dulu, tapi nanti bisa dijawab setelah jeda. Bu Hetiva, katakanlah kemudian nanti sudah dibuka ruang untuk berdiskusi, sekalipun sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Dikbudristek mengatakan bahwa tidak ada sama sekali maksud untuk itu. Anda tetap membuka opsi untuk ada revisi terbatas karena begini, jika ada revisi terbatas kan yang dikhawatirkan permen ini kan tujuannya perspektifnya dari perspektif korban. Dikhawatirkan jika ada revisi terbatas yang mengakomodir hal-hal yang keberatan, dikhawatirkan justru mengurangi perspektif terhadap korban itu. Nanti dijawab setelah jeda Bu Hetiva ya. Kita sekarang jeda dulu, tetap di Newscast. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Saya ke Bu Hetiva dari Komisi 10 fraksi Golkar. Bu Hetiva, tadi Anda sempat mengatakan sosialisasi diperlukan, dialog diperlukan, dan tetap membuka kemungkinan untuk revisi terbatas. Nah, revisi terbatas ini dikhawatirkan kemudian bisa mengurangi impact atau mengurangi dampak atau bagaimana memberikan pengertian bahwa kita berpihak kepada korban. Ya, jadi gini Mbak, kalau saya menangkapnya ya, ada satu harapan yang sama sebetulnya bahwa sesuai dengan norma dan nilai-nilai agama di Indonesia, kita ingin sebetulnya pengaturan terhadap tindak asusila di dalam tata tertib kampus itu perlu ditegakkan dan semakin tegak. Kan begitu ya Pak Fikri ya? Sebenarnya kalau dalam hal itu kita semuanya sama. Nah namun di sisi lain, nah di sini kita mungkin agak sedikit suka ada misinterpretasi atau suka ada perbedaan multitafsir itu terkait gimana pada saat yang bersama itu kita bisa menjamin di dalam satu pengaturan korban kekerasan seksual yang mengalami pemaksaan tidak akan turut dihukum sebagai pelaku tindakan asusila. Karena kan itu membedakannya seperti apa. Jadi kalau saya justru tadi menginterpretasikannya, jadi kalau untuk pelaku tindakan kekerasan di kampus, dia harus mendapatkan hukuman ganda dalam konteks aturan baik terhadap asusila, kan dia udah melanggar sanksi nih soal asusila. Tapi dia juga memiliki kesalahan lagi, yaitu dengan kekerasan. Gitu. Jadi bukan berarti kalau yang diatur terkait kekerasan yang asusila lepas boleh gitu. Justru dia sudah asusila, dia melakukan itu harus disanksi, apalagi dengan kekerasan. Jadi double hukumannya tuh harus diperberat. Gitu. Jadi bukan hanya sebagai pelaku tindak asusila, tapi juga sebagai pelaku kekerasan seksual. Nah, jadi kalaupun nanti ini ada revisi terbatas, kalau tentu kita berharap tujuannya itu tetap
bisa diakomodir. Ya, jadi jangan sampai maksudnya revisi terus tadi perlindungan kepada korban, karena mungkin 89% korban itu perempuan ya. Jadi saya secara pribadi mungkin ya punya empati yang lebih besar gitu ya. Jadi saya pikir nanti ke depan gitu bagus jika diskusi-diskusi ini dilakukan dengan lebih intensif, melibatkan juga kelompok-kelompok muda ya yang ada di kampus-kampus, termasuk juga khususnya kaum perempuan, sehingga mungkin masalah kekerasan seksual yang selama ini ditutup-tutupi atau diabaikan demi nama baik kampus itu benar-benar bisa kita berantas sampai ke akarnya. Oke, baik. Saya ke Pak Cecep sekarang. Pak Cecep, untuk mencegah dan juga menangani kekerasan seksual di kampus itu ada satu hal lagi yang kemudian juga dipandang perlu untuk disadari. Jadi masih banyak pihak kampus juga yang dalam fase menolak atau mengingkari adanya kekerasan seksual itu. Apa yang juga bisa dilakukan sekarang? Anda dari akademisi, saya ingin mendengarkan pendapat Anda soal ini. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya persoalan ini harus kembalikan kepada persoalan kampus memiliki otonomi. Jadi kita sering bicara ya otonomi perguruan tinggi. Saya punya keyakinan kampus-kampus kita itu memiliki regulasi yang baik ya dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Misalnya apa? Kita sering sekali pendekatannya pendekatan hukum semata, padahal yang dipentingkan lagi adalah soal pembinaan. Jadi bagaimana pembinaan atau optimalisasi pembinaan kemahasiswaan. Jadi dilatih bagaimana soft skill mereka, ya perguruan tinggi itu. Kemudian tugas kampus, tugas pemerintah bagaimana memfasilitasi agar kegiatan-kegiatan aktivitas kemahasiswaan itu ya berjalan dengan baik. Jadi pembinaan itu sejak awal mahasiswa masuk. Itu bagian dari pencegahan nantinya. Gitu. Bukan hanya karena pendekatannya ada sikap perilaku tindakan kekerasan seksual, baru kemudian reaktif. Bukan begitu. Kita harus punya grand design yang baik di kampus itu. Bagaimana ya dari proses pencegahannya itu sampai penanganan. Dan selama ini juga di kampus kami ya di Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah ya, persoalan-persoalan yang kaitan dengan seperti ini sudah ada mekanisme, sudah ada SOP, sudah ada prosedur gitu ya. Peraturan menteri itu kalaupun mau ya memperkuat saja dan itu jangan terlalu detail. Biarkan perguruan tinggi saja punya otonomi. Di sana peraturan menteri itu bicara soal yang general saja, prinsip-prinsip gitu ya. Jadi jangan terlalu teknis, apalagi ini soal sudah ada nyangkut soal pidananya dia. Sudah itu diatur oleh hukum pidana gitu ya. Ada KUHP dan segala macam. Jadi hemat saya ini harus, kalau saya sarankan, status quo-kan dulu deh peraturan ini. Status quo-kan dulu, benahi dulu, ya, ajak runding berbagai stakeholder, perbaiki, tidak ada waktu terlambat untuk perbaikan. Daripada gaduh terus dan ini multi interpretatif, nanti ya ini akan menjadi training lagi gitu ya. Mencapai persoalannya sesungguhnya gitu. Tapi saya harap kita semua sama-sama berada di satu frekuensi yang sama, yaitu keberpihakan kepada korban ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas diskusinya. Kalau begitu Pak Cecep, kemudian Pak Fikri, dan juga Ibu Hetifah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu.